drive so far to get away. Never look back, we don't care. Halo pemirsa Basa-Basi, menikah tidak sekedar mengucapkan janji suci antara pasangan yang saling mencintai, namun tiap daerah memiliki tradisi turun-temurun yang patut dilestarikan. Berikut Basa-Basi telah merangkum tradisi pernikahan unik di dunia versi Basa-Basi. Tradisi pukul kaki. Sungguh unik pemirsa, ternyata masyarakat Korea Selatan melakukan tradisi pukul kaki yang biasanya dilakukan setelah prosesi pernikahan. Mempelai pria melepaskan alas kakinya, kemudian para teman mempelai pria akan memukul telapak kaki sang pengantin secara bergantian. Tujuannya agar pengantin pria kuat saat malam pertama pemirsa. Tradisi melompati sapu. Para keturunan Afrika yang tinggal di Amerika masih melakukan tradisi melompati sapu ini dengan harapan dijauhkan dari nasib buruk dan masa depan suram. Melompati sapu memiliki arti meninggalkan masa lalu dan menyambut masa depan yang cemerlang. Ada-ada aja ya pemirsa. Tradisi menculik pengantin. Tradisi ini termasuk ritual yang dilakukan di beberapa wilayah di dunia. Di Jerman, kemudian ada di Italia, sampai Indonesia pun terdapat tradisi menculik mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai pria. Seperti di daerah Lombok dan juga Lampung, mempelai wanita dititipkan di rumah kerabat sebelum menentukan hari baik untuk pernikahan. Nah, kira-kira tradisi seperti apa sih yang pemirsa lakukan saat menikah? Seru ya kalau melihat tradisi di seluruh dunia. Tapi sekarang kita lihat dari tadi Dito, tangannya Dita dilus-lus, kitik. Kan Oh, gitu. Persiapan lagi persiapan juga untuk jawab pertanyaan yang sebelumnya. Mantan-mantan dipelajari. Ini kenapa sih Pak? Pegang Enggak, emang aku kebiasaan kalau mau tidur tuh harus gini. Nggak tidur Setiap hari. saat kan gengges. Sebenarnya malah di sini nih, di bawah-bawah. Ih, gini-gini terus. Iya, selalu. Lu Enggak nggak terganggu? sama orang. Enggak, tapi kadang suka gitu. Cuman enggak sih, gemes aja. Sama istri, Selalu, sama selalu. istri atau sama semua orang yang ada di sebelah lu? Yang kulitnya enak. Yang kulit enak. Oh, yang kulitnya Annoying iya. Temen-temen cowok. Dia mulai ganggu aku. Jawab dulu pertanyaan yang tadi, kita Iya, mau benar. games nih. Oke, langsung dijawab. Jadi mereka ini karena saking sahabatan akhirnya justru mereka belajar dari pola hubungan dengan mantan masing-masing. Bisa secara terbuka ngebahas soal mantan. Selalu. Ya nggak selalu sih, ngapain juga dibahas-bahas mulu ya. Iya. Jadi- Cuman gini, jadi awalnya dulu waktu aku punya pacar, dia sempat bilang, "Tok, nggak usah lah lu bahas-bahas masa lalu," katanya gitu. Oke. Ntar bisa jadi sumber keributan. Tapi setelah nikah, kita belajar dari yang masa lalu sebenarnya untuk jadi yang baiknya di depan gitu. Jadi misalnya aku dulu sama si A gini, aku nggak suka. Jadi lu tahu dia maunya apa. Iya. Oh, oke. Dan riset banget. Kita riset banget. Jadi mantan kalian riset satu persatu? Enggak, jadi kita tuh Tipe. suka banget riset. Misalnya pola pacaran orang, pola rumah tangga orang tua sahabat-sahabat kita. Mantan-mantan, maksudnya kita tuh riset karena kita nggak mau sampai ya nazubillah gagal lah, kayak misalnya yang muda-muda sekarang atau misalnya kayak orang tua apa namanya, kita banyak lah maksudnya ngelihat kayak gitu, jadi ya Oke. banyak Jadi ya. harusnya mereka kompak ya, harusnya. Harusnya. Karena udah riset, Sekarang kita semuanya pengen diriset cari sama tahu, mereka. dan buat para mantan Dito dan Ayu, kalian ternyata jadi kelinci percobaan. Dito, Ayu. Ayo kita tes. Apakah betul mereka sekompak itu? Oke, kita akan lihat Ayu sama Dito kompak apa enggak. Pegang. Ini Suami. ada jawaban istri atau suami. Jadi duduk Silakan duduk. Oke. Gua akan mengajukan pertanyaan. Nah, jawabannya tinggal suami atau istri. Kita lihat. Oh maksudnya kalau suami gini, Ya, misalkan yang suka minumnya 3 kali sehari. Misalkan suami, Oke. diangkat suami. Oke. Gitu. Oke. Oke. Siap. Dut, yang bener ya. Jodoh mereka. Kenapa? Leletnya belum ditanya udah pada bingung. Pertanyaannya, langsung ya, jangan main lama-lama, jangan main Wendy, lihat-lihat. jangan saling lihat-lihat. Oh, iya, Kasih iya, kode. Sana, Iya, sana, enggak. sana, Iya, sana. madep. Lurus. Dut, yang bener ya. Iya. Siapa yang paling jarang keramas? Ayo jawab. Nggak ada. Oh, dia jawab istri, nggak ada. 2 hari sekali Oh kan, iya, istri, bener. ya istri. Ih, Nggak boleh. Nggak, aku baru ingat. Baru ingat. tuh kan saking jarang ini sampai lupa kapan ya terakhir gue. Iya. Kebanyakan kutu. Siapa yang paling rewel dan
siapa yang paling rewel sama menu makanan? 3, 2, 1. Ini dia mah nyontek mulu nih, sebel gue. Terakhir, Yang cepet. yang cepat. Ada soalnya. Siapa yang suka bersendawa kalau habis makan? Kita berdua. Suami istri. Suami istri, bagus. Kalau pas makan ngecap? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada, oke. Nah dulu nih, pertanyaan pertama tadi siapa yang paling jarang keramas? Istri. Istri. Bukan lo. Bukan. Mestinya biasanya cowok lo yang jarang Karena? keramas. Nah iya kan cowok kan gitu, jorok. anjing. Oh lo enggak? Oke, gue juga enggak. Kenapa lo beda. jorok? Kok lo Loh, enggak, jorok? kalau cewek kan malah justru pas hari kedua setelah nggak keramas tuh bagus, lembab. Asik. Ya gue juga keramas 3 hari sekali, 2 hari Gue sekali. nggak nanya, gue nanya pasangan ini. Gitu. Ya, ya udah sekarang Oh, coba udah. ke sana dulu. Thank you. Ayo tepuk tangan dulu, silakan duduk. Oh ini mas. Pasangan selanjutnya. Ini. Ini Nah, kayaknya taruh untuk sini. orang yang sudah mengenal dari SMP jawabannya pertanyaannya terlalu mudah. Iya. Harus yang lebih complicated lagi. Iya, ulang dong. Kok ulang? Minta. Yo, sekarang pasangan selanjutnya. Revan dan juga Feby. Siap? Silakan dipegang papannya. Pertanyaan pertama, jawab dengan cepat. Siapa yang paling jarang mandi? Bogu, kompak. Suami ya. Suami lu. Siapa yang paling rakus makan? Istri. Luar biasa lo. 3 tahun sama 3 minggu emang ragu kalau 3 minggu ya. Waktu pacaran disuruh makan, ayo Nggak makan usah makan. dijelasin. Nggak usah, Oke. nggak mau gitu. Oh, gitu. Begitu udah nikah, mana makanan? Jadi kayak Cookie Monster. Cookie. Siapa yang paling susah bangun? Hah? Istri? Paling cepet tidur jam 7 udah tidur. Tidur sebelum suami? Bangun sesudah suami? Bagus. Bagus, keren banget ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Keren loh. Ayo silakan kembali ke tempat. Tidur sebelum suami, bangun setelah suami. Bagus itu. Kok bagus? Ya bagus, suaminya bisa menerima nggak? Bisa. Tuh, itu yang paling penting. Oh iya bener. Sebenarnya dalam pernikahan menurut Panda nih, nggak ada yang, ini berarti kebiasaan lu salah. Intinya suaminya bisa terima, bisa. Istrinya bisa terima, bisa. Udah, beres. Jadi nggak ada konflik, Pak. Tapi Ya kan? kalau semuanya bisa diterima, akhirnya ya begitu aja jalannya dong. Kok begitu aja sih? Ntar kita bahas lagi deh, tetap di basi-basi. Ya bagus dong, Pak. Nggak ada konflik. Bagus dong, nggak ada konflik. Where you glance at me as I remember